Hobi Ana tuh membaca novel dulu di rumah. Tapi kalau sekarang di pesantren kan nggak boleh lagi novel. Jadi bacanya yang self improvement, inspirasi kayak gitu. Kalau nggak sejarah Islam. Disiplin itu dijalani, jangan dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaza Miracle Faira, berasalnya dari Ajun Lamasan, Aceh Besar. Saya sekarang duduk di kelas 1 Sanawiyah, Pesantren Modern Al-Manar. Kenapa saya memilih pesantren sebagai sekolah lanjutan? Karena untuk melatih tanggung jawab di sini. Di sini kan apa-apa sendiri gitu, tanpa orang tua. Jadi mandiri di sini, belajar mandiri. Di pesantren itu peraturannya ketat. Jadi semua diatur dari awal bangun sampai tidur lagi. Di sini juga kawan-kawannya seru, rame. Di asrama itu kita harus kontrol keinginan kita. Jadi nggak bisa asal-asal semua, ada waktunya. Semua ada peraturannya, kapan harus makan, kapan harus ke masjid. Jadi nggak bisa asal-asalan, harus sesuai waktu. Terus di sini tuh kita harus toleransi sama orang lain. Di sini kan semuanya beda-beda. Ada yang jauh-jauh juga, ada yang dari Aceh Jaya, nggak dari sini. Terus kita harus kawan semuanya di sini, nggak boleh beda-bedain satu sama lain. Harus kontrol tindakan kita sama orang lain biar hubungannya tetap baik. Awal masuk tuh nanyain nama kawan, kelasnya dari mana, biar dapat kawan gitu. Terus akhirnya dapat kawan sekamar namanya Balkis Sahara. Dia dari Tenom. Dia orangnya jauh, dia modifnya hampir sebulan sekali gitu. Jadi kalau lagi sedih nggak dimodifin, itu ingatnya dia sebulan tuh nggak modif. Kalau saya modifnya kalau nggak 2 minggu sekali, seminggu sekali. Misalnya ke masjid kan jam 3.45, harusnya itu udah bisa siap-siap ke masjid. Ya. Jadi sebelum waktu batas terakhirnya udah bisa dibilang telat ke masjid, itu 5 menit sebelum waktu itu udah pergi ke sana. Disiplin itu dijalani, jangan dipikirkan. Di kelas belajarnya menyenangkan sama guru gitu. Ustazah Sarah Syakira ngajarin bahasa Inggris. Kenapa? Karena belajarnya fokus gitu, nggak ada yang tidur. Kalau Ana belajar di kelas tuh semuanya harus dituntasin di kelas. Kalau ada hafalan itu setor terus sama ustazahnya. Misalnya waktunya udah habis, waktu istirahat tuh dipakai hafalan, jadi semuanya selesai di kelas gitu. Terus kalau sebelum ulangan atau ujian itu suka ngumpul sama kawan, belajar sama-sama. Melanggar bahasa udah hampir 20 kali kan. 20 kali, apa yang sering melanggar? Apa? Ngomong bahasa Indonesia. Iya, kenapa ngomong bahasa Indonesia? Gimana? Belum tahu pokoknya. Udah Ustaz, tapi kayak ribet aja gitu. Kadang kawan ada yang nggak ngerti, jadi harus ditranslate ulang. Jadi mending langsung bahasa Indonesia aja. Begitu. Itu siapa yang catat? Itulah siapa? Hah? Yang catat kawan. Ustaz. Yang paling seru tuh waktu ekskul. Suka kegiatan apa ya? Ekskul terakhir kali itu ikut Elskogi, pramuka cewek. Lulus?
Udah mulai seleksi? Seleksinya itu gimana? Jadi ceritanya, aduh panjang. Nah, ya apa ceritanya? Ceritanya kenapa bisa masuk Elskogi, karena itu dipilih sama ustadz ustazahnya. Jadi kan kelas 3 udah mau tamat, banyak yang mau pindah. Terus kekurangan anggota katanya. Jadi nyari anak kelas 1 siapa gitu yang cocok. Terus sebelum perpulangan Ana dipanggil ke kantor. Terus dibilang kamu udah jadi anggota Elskogi gitu. Karena aktif di kelas, aktif di pramuka. Jadi ya udah 4 kali ikut kegiatan Elskogi. Jadi sekarang udah jadi anggota pramuka khusus? Iya, Ustaz. Jaza nggak suka pramuka? Sebelumnya kalau di sekolah dasar apa dulu yang sukanya? Misalnya ekskulnya apa? Kalau dulu itu ikut Olimpiade Matematika sama Sains. Sekarang yang kemarin itu gimana hasil ini yang ada pada di daftar Ustaz Sayuti? Belum ada ini? Oh, itu laporannya udah dikirim, udah diterima. Lanjut tes selanjutnya, Ustaz. Belum tahu lulus atau enggak. Jaza berarti suka ini ya? Suka sen? Iya, suka pelajaran yang menghafal-hafal kayak gitu. Daya ingatnya kuat ya? Laporan ada apa? Ada, Ustaz. Ada berapa hafalan? Alhamdulillah udah 6 juz. Ustaz. Itu kemarin dari SD kapan? Iya. Di SD dapat 5 juz, di sini tambah 1 juz. Hobi Ana tuh membaca novel dulu di rumah. Tapi kalau sekarang di pesantren kan nggak boleh lagi novel. Jadi bacanya yang self improvement, inspirasi kayak gitu. Kalau nggak sejarah Islam. Baca bukunya tuh nggak langsung 1 jam kayak gitu. Habis makan 15 menit baca buku, terus nanti sholat asar. Habis sholat asar nunggu waktu maghrib baca buku lagi. Jadi dalam sehari kira-kira 30 menitan. Yang terakhir kali itu baca buku Filosofi Teras. Isinya tuh filsafat Yunani kuno. Intisarinya tuh kita harus kayak bodo amat gitu. Terhadap apa? Terhadap sesuatu yang kayak nggak bisa kita kendaliin, kayak perlakuan orang lain ke kita itu kan kita nggak bisa kendaliin. Jadi yang bisa kita pikirkan itu kita habiskan waktu energi kita itu untuk pikirin gimana kita menyikapi orang lain gitu. Jadi kalau sikap orang terhadap kita tuh nggak usah dipikirin, karena nggak bisa kita kendaliin. Cita-citanya jadi dokter sejak kecil, jadi dokter spesialis. Nasihat orang tua yang paling Ana ingat itu belajar gimana berkawan dengan orang lain, berinteraksi sama orang-orang yang nggak kenal sebelumnya, hidup sama-sama. Yang paling Ana ingat dari orang tua biar bisa semangat lagi itu kerja. Mereka kerja keras untuk biayain kehidupan di pesantren. Jadi di pesantren tuh nggak boleh sia-siain waktu karena di sini tuh bayar gitu.